Pada manga One Piece chapter 956, kita dibuat terkejut dengan terungkapnya identitas asli Diaz Drake yang ternyata adalah seorang agen intelijen angkatan laut yang disebut dengan Sword. Di chapter yang sama, telah dikonfirmasi juga kalau Koby juga merupakan bagian dari organisasi mata-matanya angkatan laut itu. Berdasarkan informasi yang sudah diketahui sampai sejauh ini, sampai manga One Piece chapter 1000, bisa disimpulkan kalau tujuan Sword adalah untuk memata-matai pergerakan para bajak laut besar di New World, terutama para Yonko. Dengan begini, bisa jadi di dalam setiap kelompok Yonko sebenarnya sudah ada minimal satu orang agen Sword yang sedang menyamar. Lalu, kira-kira siapa saja mereka itu? Orang pertama yang saya curigai sebagai anggota Sword yang sedang ditugaskan untuk menyusup ke dalam kelompok Yonko adalah Kuzan atau Aokiji. Keputusannya untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Blackbeard yang baru saja ditasbihkan sebagai salah satu Yonko di New World menggantikan posisi Shirohige, saya rasa merupakan sesuatu yang patut untuk dicurigai. Apalagi posisi Aokiji sebelumnya adalah seorang admiral angkatan laut yang merupakan musuh besar para bajak laut. Menurut logika saya, kelompok bajak laut Blackbeard yang baru saja dibentuk sekitar 1 tahunan sebelum time skip dan tiba-tiba pamornya bisa melesat begitu cepat sampai menjadi salah satu Yonko di dunia baru hanya dalam kurun waktu 1 tahunan setelahnya, pasti membuat angkatan laut sangat resah. Dan fakta bahwa kelompok bajak laut Blackbeard adalah kelompok bajak laut yang bisa dibilang masih baru saja dibentuk, menjadi kode yang sangat jelas kalau angkatan laut belum menempatkan salah satu agen mata-matanya di dalam kelompok bajak laut tersebut. Namun karena kelompok bajak laut ini terdiri dari orang-orang yang sangat berbahaya, sebagian adalah mantan tahanan Impel Down level 6, maka angkatan laut tidak mungkin menempatkan agen ecek-ecek di sana. Makanya, menurut saya, keputusan Aokiji untuk bertarung melawan Akainu, kalah, kemudian resign dari angkatan laut, lalu beberapa tahun kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Blackbeard, sejak awal memang sudah direncanakan oleh pihak angkatan laut, dengan satu tujuan pasti, yaitu untuk menempatkan Aokiji sebagai agen mata-mata angkatan laut di dalam kelompok bajak laut yang pergerakannya paling licin dan paling meresahkan tersebut. Jadi, lagi-lagi menurut logika saya, duel maut antara Aokiji versus Akainu yang terjadi di Pang Hazard selama 10 hari 10 malam non-stop adalah sebuah drama settingan, sebuah konspirasi super besar yang sejak awal sudah disusun dengan sangat matang oleh para petinggi marin untuk menyiapkan seseorang yang nantinya akan ditempatkan di dalam kelompok bajak laut Blackbeard tanpa membuat si Yonko baru itu curiga kepadanya. Menurut saya, Aokiji adalah salah satu agen resmi Sword yang ditempatkan di dalam kelompok Yonko Blackbeard. Selanjutnya adalah Rockstar, anggota Sword yang ditempatkan di dalam kelompok bajak laut Akagami. Menurut saya agak aneh rasanya jika anggota senior Akagami Pirates saja banyak yang tidak diperkenalkan identitasnya sampai sekarang. Tetapi anggota baru yang masih newbie seperti Rockstar justru langsung diperkenalkan identitasnya di hari pertama dirinya muncul. Terlebih lagi, jika dilihat-lihat, outfitnya terlihat cukup bernuansa marinir. Rockstar mengenakan semacam hasduk yang melingkar di lehernya, mirip seperti seorang marinir. Hanya saja, hasduk yang dipakai oleh Rockstar berwarna merah, sementara yang dipakai oleh para marinir berwarna biru. Jadi atas dasar kemiripan outfitnya ini, saya jadi menaruh curiga kepada Rockstar kalau dia sebenarnya adalah salah satu agen Sword yang sedang menyusup ke dalam kelompok Akagami Pirates. Berikutnya adalah Don Quixote Rocinante. Sampai saat ini masih belum diketahui sejak kapan organisasi Sword berdiri. Namun karena angkatan laut butuh asupan informasi intelijen yang lebih banyak, seiring semakin membeludaknya jumlah bajak laut setelah Goldie Roger dieksekusi, jadi saya pikir paling tidak organisasi Sword sudah dibentuk sejak dimulainya masa Great Age of Piracy, yaitu masa setelah Goldie Roger dieksekusi. Di masa-masa ini, pemerintah dunia juga membentuk sistem Shichibukai sebagai tenaga backingan eksternal bagi angkatan laut. Jadi saya rasa angkatan laut juga berusaha meningkatkan kekuatan dari internal mereka sendiri dengan membentuk sebuah organisasi intelijen mereka sendiri, yaitu Sword. Dengan kata lain, Sword kemungkinan besar didirikan oleh Sengoku setelah dia menduduki kursi Fleet Admiral menggantikan Kong. Dengan menggunakan wewenangnya sebagai pimpinan tertinggi angkatan laut, Sengoku kemudian membentuk sebuah badan intelijen independen yang bekerja langsung di bawah perintahnya yang disebut dengan Sword. Dan salah satu agen pertama Sword bentukannya ini adalah Don Quixote Rocinante yang kemudian ditugaskan untuk menyusup ke dalam kelompok bajak laut Doflamingo. Nah, jika benar seperti ini yang terjadi, maka bisa dipastikan kalau Sword bekerja langsung di bawah perintah Fleet Admiral.
dan oleh karena saat ini posisi Fleet Admiral dipegang oleh Sakazuki Akainu, maka tidak diragukan lagi kalau pimpinan tertinggi SWORD saat ini adalah Akainu. Makanya saya tidak heran jika pada manga One Piece chapter 699, Aokiji bilang kepada Smoker untuk memberitahu Akainu agar mengirimkan seorang admiral untuk mengurusi Doflamingo. Dimana kemudian pada manga One Piece chapter 700, Akainu bilang dia sudah mendapatkan laporan dari Smoker dan sudah mengirimkan Admiral Fujitora ke Dressrosa. Nah, terkait dengan Fujitora, sebenarnya saya sempat berpikir kalau Fujitora mungkin adalah bagian dari SWORD juga. Alasannya sederhana. Dua anggota SWORD yang sudah dikonfirmasi saat ini, yaitu Diaz Drake dan Koby, keduanya memiliki luka codet berbentuk menyilang di wajah mereka. Diaz Drake memiliki bekas luka menyilang di bagian dagunya, sementara Koby punya bekas luka menyilang di bagian jidatnya. Jadi karena Fujitora juga punya bekas luka menyilang di bagian wajahnya, saya pikir mungkin Fujitora juga merupakan bagian dari SWORD. Tapi karena sejauh ini Fujitora selalu diperlihatkan bertentangan ideologinya dengan Akainu, maka saya tarik kembali pikiran tersebut. Lalu bagaimana dengan Monkey D. Garp? Saya malah berpikir kalau Monkey D. Garp sama sekali tidak tahu tentang aktivitas organisasi SWORD. Alasannya ada pada manga One Piece chapter 765. Di chapter tersebut, ketika Rocinante sedang menelpon Sengoku untuk melaporkan rencana transaksi jual beli buah iblis OP-OP Nomi antara Doflamingo dengan Diaz Barrel, Garp yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Sengoku untuk mengajaknya makan-makan, tanpa basa-basi langsung Sengoku usir. Setelah Garp pergi, Rocinante baru melanjutkan laporannya lagi kepada Sengoku. Jika Garp adalah bagian dari SWORD, tentu Sengoku akan membiarkannya ikut mendengarkan laporannya Rocinante. Kemudian pada akhirnya Garp lah yang akan dikirim untuk turun tangan langsung menangkap Doflamingo di Minion Island. Tapi faktanya, Garp justru diusir keluar dari ruangannya Sengoku. Hal ini menurut kami sudah cukup untuk membuktikan kalau Garp sama sekali tidak memiliki kaitan apapun dengan badan intelijennya Marine SWORD. Jadi pada intinya, menurut prediksi kami, anggota SWORD yang ditugaskan untuk menyusup ke dalam kelompok Gyonko adalah sebagai berikut. Diaz Drake yang menyusup ke dalam kelompok Beast Pirates, Rockstar menyusup ke dalam kelompok Akagami Pirates, Aokiji menyusup ke dalam kelompok Blackbeard Pirates, Koby sebagai penghubung antar informan, Sengoku sebagai founder dari SWORD, dan Akainu yang kini menjabat sebagai Fleet Admiral sebagai pimpinan tertinggi yang akan mengeksekusi semua laporan yang sudah diberikan oleh para informan. Nah, yang saya masih belum mendapatkan ilham sama sekali adalah siapa kira-kira anggota SWORD yang dikirim untuk menyusup ke dalam kelompok bajak laut Big Mom. Sampai saat ini, selain anak-anak kandungnya sendiri, para petinggi kelompok bajak laut Big Mom yang sudah diketahui hanya ada Baron Tamago, Pekoms, Bobbin, dan Streusen. Saya sempat curiga kalau Baron Tamago sebenarnya adalah salah satu agen SWORD. Namun perlu kita ingat, hanya ada dua ras makhluk hidup yang bekerja di angkatan laut, yaitu ras manusia dan ras raksasa. Sementara Baron Tamago kelihatannya adalah anggota Long Leg Trip. Jadi sepertinya mustahil kalau Baron Tamago adalah salah satu agen SWORD. So, mungkinkah Bobbin sebenarnya adalah agen SWORD yang dikirimkan untuk menyusup ke dalam kelompok bajak laut Big Mom? Menurutmu, piye cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.